Jet tempur Israel dilaporkan telah melancarkan lebih dari 250 serangan udara di puluhan lokasi di utara, timur, barat, dan selatan Suriah usai jatuhnya rezim Bashar al-Assad menargetkan semua sistem pertahanan udara, pangkalan militer, dan aset militer atas tanah negara itu. Serangan udara besar-besaran telah menghancurkan depo senjata dan amunisi, pabrik, fasilitas penelitian, dan semua lapangan udara militer dan pangkalan angkatan laut sejak kelompok bersenjata ekstremis memasuki ibu kota Damaskus dan merebut kekuasaan pada Minggu pagi. Tentara Israel secara sistematis menargetkan seluruh kemampuan militer Suriah sejak kelompok ekstremis yang didukung Turki menguasai ibu kota negara tersebut. Media Israel menggambarkan serangan kilat itu sebagai pengeboman paling hebat di Suriah sejak Perang Oktober 1973. Channel 12 melaporkan bahwa Angkatan Udara beroperasi dalam skala yang sangat luas di seluruh Suriah untuk menghancurkan sisa-sisa tentara Suriah. Penyiar Israel dalam laporannya yang disiarkan pada Senin malam menyampaikan lebih dari 250 serangan Angkatan Udara menghancurkan tank, pesawat, helikopter, kapal, sistem pertahanan udara, rudal, pabrik militer, dan fasilitas keamanan. Jika operasi ini berhasil, rezim pemberontak baru harus memulai dari awal dengan senjata sederhana seperti M16 dan Kalashnikov untuk membangun kemampuan militernya sebagai negara baru. Dalam salah satu serangan udara hari Minggu, pesawat tempur Israel dilaporkan mengebom kompleks keamanan di daerah Kaf Shousa di pusat Damaskus yang menampung kantor intelijen dan bea cukai yang mengakibatkan kebakaran besar. Gelombang serangan udara yang belum pernah terjadi sebelumnya di Suriah menyusul perluasan sepihak Israel atas zona penyangga di dataran tinggi Golan yang diduduki, sebuah tindakan yang menurut PBB merupakan pelanggaran perjanjian pelepasan tahun 1974 antara Israel dan Suriah. Stephane Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kepada wartawan pada hari Senin mengatakan tidak boleh ada pasukan atau aktivitas militer di wilayah pemisahan. Israel dan Suriah harus terus menjunjung tinggi ketentuan perjanjian tahun 1974 itu dan menjaga stabilitas di Golan. Pasukan Israel menduduki Gunung Hermon di Suriah dan beberapa kota dan desa pada hari Minggu segera setelah jatuhnya Damaskus, maju beberapa kilometer ke negara itu tanpa menghadapi perlawanan apapun. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam pidato yang disiarkan dari dataran tinggi Golan yang diduduki, di mana ia juga bertanggung jawab atas penggulingan Assad, mengatakan bahwa ini adalah hari bersejarah bagi Timur Tengah. Runtuhnya rezim Assad, tirani di Damaskus menawarkan peluang besar tetapi juga penuh dengan bahaya besar. Netanyahu mengklaim bahwa perjanjian gencatan senjata tahun 1974 telah runtuh bersama dengan pemerintah Suriah. Kepemimpinan baru di Damaskus yang dipimpin oleh mantan komandan ISIS dan Al-Qaeda Abu Muhammad al-Jolani sebagian besar bungkam mengenai pendudukan Israel di Suriah Selatan dan serangan gencar di seluruh negeri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.